Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-Qawmi bihukukillah ma taqat illa wa farraja Allah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Qul ayat walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ardh wa ma fihinna. Qul ayat inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Mari kita sama-sama terlebih dahulu luruskan niatnya. Duduk kita di sini semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita berbuat. Mudah-mudahan detik ini juga Allah membukakan ampunan. Setelah Allah bukakan ampunan, mudah-mudahan Allah tambah ilmu yang manfaat untuk kita. Maka dari itu sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullah. Ketika seseorang membaca istighfar 3 kali saja meminta ampun, waktu itu ikhlas, Allah langsung balas kenikmatan yang besar dengan diampuni. Masya Allah, tabarakallah. Coba kalau sempat Allah itu membalas kita dengan kerusakan, kita tak akan bisa ada di sini sekarang. Masalahnya dosa kita banyak, kelakuan kita itu banyak. Lalai sholat, lalai ibadah, lalai ngaji, baca Quran. Beda ibu. Allah berikan surga, kita tidak kepengen.
Tapi kalau Allah berikan neraka, subhanallah, nih Allah perintahkan cari ilmu, Allah perintahkan cari ilmu. Kita lalai, apakah itu sudah dosa? Dosa. Tapi kalau ada kawan ngajak Car Free Day, iya benar. Tadi penuh di jalan, penuh di sini. Subhanallah, tabarakallah karim. Inilah yang ngaji. Ingat, idza madal mukmin, apabila seorang mukmin itu melewatkan walam yujalisul ulama, tidak duduk dengan ulama, tidak talim nih, tidak talim, maka Allah akan memberi kosa qalbah. Mereka akan keras hatinya. Mereka akan keras hatinya. Ketika itu perintah, berarti segala sesuatu ngaji dulu, cari ilmu dulu. Tapi bagaimana orang menghadapi perintah Allah? Lalai. Mereka pikir ketika tidak ngaji, tidak cari ilmu, tidak dosa. Padahal dosanya besar. Maka bersyukur alhamdulillah bahwa ilmu yang sekarang digerakkan oleh Allah di majelis ini, mudah-mudahan diakui oleh Allah sebagai hambanya. Salawat salam semoga tercurah kepada baginda alam, paduka tercinta Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar lebih indah lagi, biar lebih berkah lagi. Kenapa? Ibu doa pun, ibu zikir pun, kalau tidak bersolawat, kalau tidak ingat Rasulullah, batal. Tuntunan zikir kita ada solawat kan? Ibu sebelum zikir ada solawat. Mau doa, kata Rasulullah, antara kamu dan Allah ketika berdoa ada hijab, ibu. Tidak akan sampai kecuali bersolawat terlebih dahulu. Nah sekarang hajat kita apa? Satu, awal hajat kita ingin keriduan Allah. Apakah datang keriduan Allah? Tidak akan datang tanpa ada syafaat Rasulullah. Kalau dari istighfar, ya kita sambungkan dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama. Tadi kan ada dibaca solawat nariyah ya. Ibu sahabat sholat nariyah. Banyak ibu bid'ah, musyrik, kan? Anehnya mereka ngaji apa tidak sih? Kalimat musyrik itu apa? Diambil dari mana dan kata menduakan Allah itu bagaimana? Kalau dipikir-pikir, yang musyrik itu jangan pernah mengatakan tuh orang yang baca sholawat musyrik. Lah aneh, kok bisa musyrik? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Itu kan Al-Ahzab tuh. Apalagi kalau suka Allah bilang lama khalaqtul afaq. Ketahuilah tidak akan pernah ada manusia, jangankan manusia, jin, surga, neraka, langit, bumi, seluruh alam tak akan diciptakan ibu kalau tidak diciptakan nur Nabi Muhammad. Jadi bentuk salawat itu adalah tawassul, pelantaran menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat nariyah ada, Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil wa tuqba bihil hawa. Di situ ada kalimat, ya Allah, kabulkan hajat saya dengan sebab sholawat kepada Rasulullah. Itu kata-kata tawassul. Kenapa? Karena segala sesuatu harus pakai tawassul, harus pakai pelantaran. Saya kasih contoh supaya ibu paham dengan tawassul. Contoh, ibu lamar kerja ke suatu perusahaan. Kebetulan di perusahaan itu ada orang yang berkuasa, dan orang yang berkuasa terlah direkturnya atau manajernya itu kakaknya atau sepupunya atau dekatlah sahabatnya. Insya Allah ibu cari di situ, simpan namanya,
simpan lamaran kerjanya, tidak akan lama tuh ibu. Pasti diterima tuh. Kenapa? Ada orang dalam ibu. Paham tidak? Ibu zikir, ibu berzikir la ilaha illallah secara secara ibadah dapat ibadahnya, tapi secara khusyuk tak akan sampai. Kenapa? Tak ada tauhid, tak ada tawasul yang membawa tuh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, apakah ketika ibu mau mengurus pertanian, kalau di pertanian ekonomi langsung ke presiden, langsung ke presiden, jadi kemana dulu? Ibu ada BUMN, ada menteri pertanian, ada segala macam. Tidak mungkin kita pengen di segala sesuatu kita, aspirasi kita langsung ke presiden. Tidak ada ibu. Jangankan presiden, mau nemuin wali kota saja harus lewat ajudan. Nah itu ajudan tawasul. Nah ini kita menghadap kepada Allah agar doa kita dijawab dengan baca sholawat begitu. Ya kita baca sholawat. Ini sholawat saya minta 3 kali ya. Saya perintahkan guru untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Jadi ibu, kita masih bisa ngaji di sini, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bermuajahah, kita bisa minum, bisa makan. Tapi ibu-ibu di sana, ya Allah ya Rabbi, ibu mungkin sekarang bisa nengok anak-anak kita bahagia di sini, dibawakan vida, jajan, tapi anak-anak di sana, ya Allah ya Karim. Jadi yuk kita arahkan nurani kita, hati kita, minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita di sana walaupun tidak sampai ke sana, kita bantu dengan doa, mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli
paling dekat nanti di hari kiamat denganku aktsaruhum alayya sholatan, orang-orang yang memperbanyak baca sholawat. Ini uniknya sholawat, tidak perlu talqin, tidak perlu mursyid. Kenapa? Karena mursyid sholawat langsung bagian dengan Rasulullah. Tapi sekarang ibu akan belajar la ilaha illallah dalam kurun thariqah qadiriyah naqsabandiyah dari Suryalaya, maka ibu mewajibkan untuk talqin, mewajibkan untuk talqin. Kalau tidak ditalqin, saya bahas. Tapi sebelumnya yang saya berbagi dan Allah muliakan para ahli ulama, wabil khusus Buya Asnaf LC, yang alhamdulillah saya bisa jumpa berjumpa sekarang ini sudah 20 tahun bukan baru berdakwah. Subhanallah, alhamdulillah diundang oleh kelompok pikir, komunitas pikir Suryalaya. Alhamdulillah berkah para guru ini, berkah tawasul ibu ya, berkah tawasul bisa jumpa dengan para alim ulama. Insya Allah ibu jumpanya dengan para alim ulama itu luar biasa. Kenapa? Satu kali melihat wajah alim ulama, satu kali melihat wajah alim ulama dengan ikhlas, dengan ibadah ya. Karena yang ibu janganlah mengaji ulama ini begini, ulama itu begitu, jangan dikaji itunya. Kaji saja. Yang ditengok dari alim ulama adalah benar iundur makola walatandur liman kola. Kita ucapkannya saja, ilmunya saja dulu. Ilmu itu keluar dari ulama. Masalah kelakuan ulama itu ini kadang-kadang sekarang ini malas saya berguru ke si anu, kelakuannya seperti itu. Hei ibu, kelakuan ulama itu dosanya hubungan dia dengan Allah, hubungan kita apa? Takdim dan taklim kepada ulama, apalagi kepada guru. Guru pahalanya apa? Memandang wajah ulama ibu satu kali, subhanallah, terbang malaikat dari wajah ulama itu sampai ke langit, dan dia membacakan ampunan untuk orang yang memandang sampai hari kiamat. Untung kan? Untung berjumpa dengan para alim ulama pagi nanti, Kiai Haji Wafilmin, subhanallah, subhanallah, ulama thariqah, ulama syariatnya sempurna, thariqahnya sempurna, masya Allah. Mudah-mudahan kita keberkahan para alim ulama pada siang hari ini, dan insya Allah berkah itu terus memanjang sampai kita keluar dari badan, maka harus beserta alim ulama. Amin ya Allah ya Rabbi. Yang sebelumnya dan memuliakan seluruh bapak ibu yang hadir, yang saya tidak bisa sebut nama satu persatu karena tidak tahu dan waktunya lama juga. Jadi dari itu kita mulai saja kajian saja, singkat saja, karena waktu sudah jam 11:15 dan kita masuk duhur 12 setelah berapa? Ya, kalau 10 ya, berarti harus ada waktu jam 12, karena saya sendiri ada jadwal lagi jauh-jauh ibu, ada jadwal ke Pelalawan, ada hari santri. Bapak ibu yang berhormat ya Allah, judul yang diberikan ke saya apa tadi? Lupa saya nggak nengok. Apa tadi? Talqin ya, talqin tadi, kalimat talqin ya, menggapai ma'rifatullah. Menggapai ma'rifatullah, yuk kita kenali satu bait dalam kitab Hidayatul Adqiyah karya Imam Zainuddin Al-Malibari begini. Latat luban indal muhaimini manzilah. Allah karim. Tentang kalian ya, talqin bisa menggapai ma'rifatullah. Ingkung tatap lu indana simanzilah. Allah karim. Awas hati, perhatikan. Latat luban indal muhaimini manzilah ingkung
indan nasi manzil. Nih, kamu tak mungkin mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Kamu tidak mungkin mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah Ta'ala bagaimanapun kamu mencarinya. Kita kan ingin marifat nih, zikir, sholawat, baca Quran, tadi sudah dikaji tasawuf. Tujuannya apa? Tujuan tasawuf tadi sudah dijelaskan. Seluruhnya kita ingin usul, ingin kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang paling mulia di hadapan Allah kita tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi tak akan mungkin kita dapatkan bagaimanapun kamu mencarinya kalau kamu masih mencari kedudukan atau kehormatan di hadapan manusia. Kalau kita zikirnya, baca Qurannya, ini dikira gitu. Kenapa Rasulullah sampai ke sahabat, sampai ke ulama, sampai ke mursyid, Qaribul Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadziliyah, Saqawiyah, Hijamiyah, banyak itu. Itu adalah perjalanan untuk bisa usul kepada Allah, tapi di sebelum mereka beramal, apa yang kita baca? Ilahi anta maksudi wa iraka maqlubi ahtini mahabbataka wa ma. Yuk kita artikan, ilahi duhai Allah Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang petunjuk. Allah hanya Allah yang dimaksud. Waridhoka maklumi, dan hanya keriduanmu lah yang puji. Nah, yang mudah tadi latak perubahan indah. Seseorang yang ada dalam hatinya, dia berpikir, dia amal soleh, apapun amalannya, semata-mata ingin mencari sesuatu, apalagi kedudukan dan kehormatan, ingin diagungkan dan dimuliakan di hadapan manusia, demi Allah dia tidak akan pernah bisa usul. Tidak akan bisa, tidak akan ada usul, tidak akan ada kedudukan di hadapan Allah. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sekarang ini kita akan belajar fikih. Bahkan yang belum talqin, ada yang belum lagi? Banyak ya. Kajian saya di sini adalah talqin dalam ilmu turko. Saya tidak bahas jauh, tapi nanti kita bahas sedikit. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah ada pernah membahas tujuan utama daripada tasawuf tadi. Mungkin nanti saya sampaikan dari awalan kita di sini. Banyak yang belum talqin. Sekarang talqin itu apa? Belum tahu itu talqin. Talqin itu diambil dari kata kelak wana yurak inu. Nah, talqinan, talqin. Kalau bahasa kitanya ibu, tuntunan, bimbingan, mengajarkan. Nah, yang disyaratkan untuk menjadi talqin khusus dalam ilmu thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah atau thariqah Mu'tabarah, ini baru tahu thariqah ini banyaknya ada 360 sedunia. Setiap alim ulama mempraktekkan ilmu tasawufnya, membersihkan hati yaitu dengan zikir yang fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena begini, banyak ulama mempelajari ilmu syariat, tafsir jago, Quran jago, fikihnya jago,
tapi dia tidak masuk ke ranah tasawuf, akan sangat mudah ibu jasura alal kabair, akan sangat menarik pada perbuatan dosa hati. Ya contoh, kenapa orang yang ahli Quran itu berani membid'ahkan la ilaha illallah? Iya, itu tuh dikir tuh apa tuh sesat, benar nggak? Lalu bukan dibid'ahkan lagi, sesat. Padahal orang yang menyesatkan orang, orang yang memusyrikan orang, bisa jadi dia yang syirik. Dia nggak berpikir ya. Ibu, ada orang itu syirik tuh, syirik tahu kan? Menduakan Allah kan? Ibu syirik bukan sholawat, apalagi zikir. Kok orang la ilaha illallah, la ilaha illallah aneh? Kok disebut syirik? Kadang aneh, kok disebut sesat? Oh, sesatnya bukan ayat, tapi mereka jahat. Sampai ada, kalau ibu ke Suryalaya, nih, pasti bukan bertemu gitu. Saking kerasnya, iya. Datang besok Suryalaya Jumat itu, habis selesai Jumat, saking banyaknya orang tak terdengar lagi kalimat la ilaha illallah. Nah, awalnya tarik la ilaha illallah. Ibu, kalau ibu bakar besi, tahu? Kalau ibu mau bakar besi, saya tanya, yang kelihatan besinya apa apinya? Coba besi dibakar, yang kelihatan merah, besinya kelihatan kan? Orang yang fana, selesai talqin, terus dia istiqomah dalam pengamalannya. Ketika dia rindu kepada Allah, dia cinta kepada Allah, la ilaha illallah. Ibu, suara tak perlu lagi, yang ada fana dalam hatinya, kolbunya. Jadi ketika suara itu la ilaha illallah, illallah, sesat tidak. Karena itu dia yang batinianya adalah hati yang fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar saya Siti Jenar? Tahu saya Siti Jenar? Ada yang tahu saya Siti Jenar? Bagian Wali Songo yang dihukum panjung oleh Sunan Kudus dalam penyebaran Thariqah. Saya Siti Jenar itu ibu tidak salah, tidak sesat. Ketika saya Siti Jenar sedang zikir Allah, datang murid Sunan Kalijaga. Assalamualaikum ya Syekh. Kalian nyari siapa? Saya Siti Jenar. Nggak ada saya Siti Jenar, yang ada Allah. Nah, salah? Tidak. Saya Siti Jenar bukan menganggap dirinya Allah, memang dia sedang, karena perwujudan kita semua adalah Allah. Apalagi orang yang sudah berpikir dengan para ingat, Allah itu lebih dekat daripada lehernya. Sedangkan kalau dia sudah sudah panas pikirnya, dia tidak ikat apa-apa. Jadi secara syariat dia salah, tapi secara hakikat dia sedang tenggelam dalam lautan ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika la ilaha illallah diucapkan, awas hati-hati dengan orang yang suka membid'ahkan apalagi menyesatkan. Imam Al-Ghazali mengatakan, membaca seorang yang kafir lalu dia membaca la ilaha illallah satu kali, maka hancur dosanya 70 tahun masuk Islam. Lalu bagaimana orang yang setiap hari membaca la ilaha illallah 165 atau 5.000 sampai 12.000 kira-kira? Sekali saya baca subhanallah tabarakallah hancur. Kalau itu terbanyak Allah. Balik lagi, untuk mendapatkan pelajaran Thariqah ini, pelajaran la ilaha illallah ini harus talqin, harus ada bimbingan, harus ada pemandu dari mursyid. Apa itu mursyid? Guru yang sudah hatinya setiap detik dan menitnya, nafasnya hanya tertuju kepada Allah. Dan mursyid adalah
Ibu mikir, awas, tujuannya apa? Taswiyatul qalbi anil wada'il, membersihkan hati dari kotor. Di dalam hati, kenapa harus talqin? Harus dibimbing. Kita talqin, maksud talqin minta bimbingan kepada orang yang sudah ditentukan dan diberikan kepastian, diberikan kebolehan, diizinkan untuk mentalqin. Betul. Karena kalau ibu datang ke tempat wisata, ibu minta dipandu kepada orang yang sama-sama hari itu datang barengan. Kira-kira, coba ibu datang ke Borobudur, ke Magelang, atau datang ke Bali, tempat-tempat wisata, ibu tanya, boleh bimbing saya, pandu saya. Orang itu saja baru 2 hari, kira-kira ketemu kan? Pasti menangis dua-duanya ibu. Tapi kalau kita bertanya, pandu saya kepada orang yang memang sudah menguasai, harus menguasai medan, menguasai tempat-tempat, menguasai budaya segala macam, apa nanti larangannya dalam perjalanan, insya Allah aman ibu. Nah, kita ini hati wisata ibu, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika la ilaha illallah dibacakan menuju Allah tanpa ada penalti, tanpa ada pembimbing, akan tersesat. Akan tersesat. Garis dalam ibu dalam perkataan, kalau ibu masuk thariqah qadriyah, ini khusus. Tapi kalau tidak masuk thariqah, tidak masuk thariqah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ibu baca la ilaha illallah 100 berpahala. Tetapi kalau ibu tidak masuk thariqah, tidak mengemban ilmu tasawuf, saya tadi bilang, hebat pun baca Quran, hebat pun ilmu, sedikit-sedikit orang salah ibu. Sedikit-sedikit orang salah. Kenapa? Karena andai kata jatuh ilmu syariat, dia tidak akan bisa membendung dari kotoran hati. Wajib masuk thariqah, wajib mempelajari ilmu tasawuf, karena hati harus bersih. Sehebat apapun ibadah ibu,